Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tovan Guntur, mahasiswa Teknik UGM yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan KKN UGM 2020 di Desa Gendang, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pelatihan penggunaan aplikasi Zoom dan Google Meet untuk melakukan virtual meeting. Harapannya setelah menonton video ini dan menjalankan pelatihannya, teman-teman bisa mengoperasikan aplikasi Zoom dan Google Meet untuk melakukan virtual meeting sehingga dapat mempermudah kegiatan ke depannya. Selain itu, harapannya juga ilmu yang didapatkan di sini bisa dibagi ke teman, adik maupun saudara yang membutuhkan tentang aplikasi Zoom dan Google Meet ini. Pertama kali adalah, apa itu virtual meeting? Virtual meeting sendiri didasari dari dua kata, yaitu virtual dan meeting, di mana arti virtual adalah maya atau digital, sedangkan meeting artinya adalah pertemuan. Maka dari itu secara kasar dapat diartikan sebagai virtual meeting adalah pertemuan yang diikuti dua orang atau lebih yang dilakukan secara online dengan menggunakan bantuan aplikasi perantara sehingga dapat dilakukan komunikasi secara langsung. Pertemuan di sini tidak terbatas pada rapat, bisa juga dengan kegiatan seminar atau yang sekarang lebih dikenal dengan webinar, ataupun kegiatan belajar mengajar seperti kegiatan di sekolah maupun di kampus atau kuliah. Sehingga bentuk pertemuan ini tidak terbatas pada rapat saja. Nah, mengapa virtual meeting ini menjadi penting belakangan ini? Seperti yang kita ketahui kondisi dunia yang menyebabkan terbatasnya akses untuk menuju tempat umum, sehingga menyebabkan adanya kebijakan untuk menerapkan work from home. Banyak kantor, baik swasta maupun pemerintahan, yang mengubah sistemnya menjadi work from home yang mau tidak mau mengharuskan komunikasi dan koordinasi dari rumah masing-masing. Selain itu, sekolah, kampus, dan berbagai lembaga lain juga menerapkan belajar dari rumah. Bahkan ada wacana dari kementerian untuk menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh ini secara permanen. Walaupun itu hanya wacana dan kemungkinan kecil untuk diterapkan untuk secara permanen seterusnya, tapi kita bisa mengambil pelajaran bahwa bentuk pembelajaran ini adalah alternatif baru yang bisa diterapkan untuk sistem interaksi kita, baik untuk rapat, sekolah maupun lain sebagainya, sehingga tidak ada salahnya untuk kita belajar agar tidak tertinggal dengan perkembangan teknologi yang ada. Ada banyak aplikasi virtual meeting yang dapat digunakan seperti Line, WhatsApp, FaceTime, Skype, Cisco Webex, Zoom, dan Google Meet. Namun yang belakangan ini sering digunakan untuk berbagai tujuan adalah Zoom dan Google Meet, yang pada kesempatan kali ini akan kita bahas bersama. Yang pertama adalah Google Meet. Google Meet sendiri adalah aplikasi atau platform yang disediakan oleh Google dan memiliki spesifikasi sebagai berikut. Ini untuk akun yang gratis, yaitu durasi maksimal masing-masing rapat atau meetingnya adalah 1 jam. Tetapi hingga tanggal 30 September 2020 dapat dilakukan sepanjang 24 jam. Kapasitas peserta maksimalnya sebanyak 100 orang dan jumlah meetingnya tak terbatas. Jadi kita bisa membuat meeting itu berulang-ulang. Yang telah disebutkan tadi adalah untuk akun Google yang gratis, dan kan bila masih kurang atau membutuhkan spesifikasi yang lebih, kita bisa melakukan registrasi untuk akun berbayar yang nantinya bisa dicari tahu lebih lanjut. Ada beberapa keunggulannya, yaitu kita tidak harus mendownload aplikasi khusus untuk menggunakan Google Meet. Kita bisa menggunakan browser bawaan dari laptop maupun HP kita. Selanjutnya, peserta dapat melakukan share screen, yaitu kita baru bisa berbagi tampilan layar kita kepada peserta meeting yang lain. Selanjutnya adalah terhubung dengan akun Google yang lain,
terdapat fitur chat, dan terdapat fitur subtitle yang ada di dalam meeting tersebut. Untuk mengakses Google Meet dari laptop atau komputer, kita bisa langsung mengetikkan link yang sebagai berikut, meet.google.com, atau bisa langsung juga search aja di Google Meet gitu. Sedangkan untuk di ponsel atau tablet, selain bisa menggunakan browser bawaan, kita juga bisa mendownload aplikasinya dan langsung menginstalnya langsung di Google Play maupun di App Store. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang cara untuk menggunakan Google Meet sebagai host. Host sendiri adalah orang yang menyiapkan room atau tempat untuk meeting yang nantinya akan diikuti oleh peserta yang lain. Atau bahasa umumnya adalah panitia meetingnya. Yang pertama kali kita bisa buka langsung Google Meet di browser masing-masing dengan mengetikkan alamat yang sudah kita ketahui tadi, dan akan menampilkan tampilannya seperti ini. Yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan pembuatan akun atau masuk akun aja. Di pojok kanan atas kita bisa masuk dengan akun Google yang telah kita miliki. Langsung aja masuk sesuai dengan email masing-masing. Setelah itu kita kembali ke tampilan awal seperti ini. Ada dua pilihan, yaitu start meeting or entering meeting code. Ya, karena kita sebagai host, kita akan membuat room, sehingga kita mungkin mengklik start meeting. Nah, tampilan inilah ada tampilan awal yang sebelum kita masuk room. Video yang di sini adalah video preview. Nah, kira-kira beginilah tampilan yang akan dilihat orang lain terhadap kita. Dan ada dua tombol, yaitu tombol untuk mengatur mic dan tombol untuk mengatur kamera. Jika diklik, kita bisa menonaktifkan mic ataupun kamera, ataupun kita bisa dapat mematikan keduanya. Kalau sudah siap, kita bisa langsung mengklik tombol join now untuk membuat room. Nah, room ini bisa dimasuki oleh orang lain, peserta lain, dengan menggunakan alamat yang berikut ini atau link berikut ini. Langsung saja di copy dan dikirim ke peserta yang diharapkan akan bergabung dengan meeting kita, atau juga bisa dilakukan dengan undangan melalui email. Nah, contohnya kita akan coba kirim link itu ke grup di Line. Link ini bisa dibagikan sesuai kebutuhannya, bisa di WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Yang perlu kita lakukan adalah menunggu untuk peserta join ke room kita. Ketika ada orang yang ingin join ke grup room kita, akan muncul pop-up seperti ini, yang artinya dia meminta izin untuk masuk ke room. Ada dua pilihan, yaitu untuk yang pertama adalah menolak ataupun mengizinkan. Kita pencet admit untuk mengizinkan dia masuk ke room kita, sehingga peserta di room ini sudah bertambah menjadi 2 orang dan bisa terus bertambah hingga maksimal 100 orang untuk akun yang gratis. Nah, selanjutnya adalah peserta. Peserta sendiri adalah orang yang bergabung ke dalam room untuk mengikuti meeting itu sendiri. Ada dua cara. Cara pertama adalah hanya dengan melakukan klik langsung pada link yang sudah dibagikan, dan otomatis nantinya akan terbuka roomnya di browser bawaan dari laptop maupun HP-nya masing-masing. Seperti tadi ada yang di host, kita bisa melihat video previewnya.
Dan kalau sudah siap bisa langsung X to join atau meminta persetujuan untuk bergabung. Nah, langkah kedua adalah dengan memasukkan kode meetingnya. Kode meetingnya sendiri adalah kode yang ada di belakang slash dari meet.google.com/kode. Nah, kode itu bisa langsung diketikkan, dan kalau sudah diketikkan sesuai, kita bisa langsung join. Ketika kita sudah siap dan sudah klik X to join, kita yang perlu kita lakukan adalah menunggu untuk host menerima kita, dan tampilannya akan seperti ini. Ini artinya kita menunggu persetujuan apakah kita boleh masuk ke room tersebut. Nah, nantinya kalau sudah disetujui akan berubah tampilannya menjadi seperti ini, dan dapat melakukan meeting sebagaimana mestinya. Di Google Meet sendiri ada beberapa fitur dasar yang dapat kita gunakan untuk mempermudah jalannya meeting. Berikutnya akan saya jelaskan tentang beberapa fitur dasar yang bisa dipergunakan. Nah, yang pertama kali di pojok kanan atas terdapat video preview dari kita selama rapat berlangsung, sehingga bisa disesuaikan sesuai kebutuhannya. Di sebelahnya ada penunjuk waktu. Selanjutnya adalah chat dan peserta. Kita bisa klik dan kita tahu ada siapa aja sih yang berada di dalam meeting ini, dan kita bisa melihat orang-orangnya itu siapa. Atau kita bisa juga memanfaatkan fitur chat untuk mengirim pesan kepada semua orang. Mengirim pesan bisa dilakukan ketika mic-nya rusak ataupun alasan lainnya. Sedangkan di pojok kiri bawah terdapat meeting details. Ini bisa digunakan untuk melihat link room ini, dan bisa digunakan juga untuk mengundang orang lain agar bisa bergabung dengan meeting kita. Keunggulan fitur ini merupakan fitur keunggulannya, yaitu adalah kita bisa mengaktifkan subtitle ketika orang lain berbicara. Akan otomatis terdapat subtitle yang ada di bawahnya ini menggunakan teknologi dari Google. Seperti yang saya katakan tadi adalah kita juga bisa melakukan share screen dengan mengklik fitur Present Now. Ada dua pilihan, yaitu Your Entire Screen atau A Window. Untuk Your Entire Screen kita bisa berbagi keseluruhan layar kita. Jadi semua aplikasi yang kita tampilkan bisa dilihat oleh peserta rapat yang lain. Sebagai contohnya akan saya tampilkan tampilannya yang di HP. Misalnya kita buka File Explorer, kita buka Line, buka aplikasi lain, semuanya bisa ditampilkan atau bisa terlihat oleh peserta rapat yang lainnya. Ini bisa digunakan ketika kita ingin menampilkan beberapa aplikasi secara langsung. Untuk menghentikan sharing, kita bisa langsung stop presenting. Dan yang kedua, kita juga bisa memilih untuk berbagi aplikasi khusus aja. Misalkan kita hanya ingin berbagi tentang PowerPoint, kita bisa klik window tentang PowerPoint dan langsung kita share. Ketika kita menggunakan fitur yang ini, ketika kita membuka aplikasi lain, tampilan di HP atau di layar teman kita tidak akan menampilkan aplikasi lain tersebut, hanya akan menampilkan layar dari aplikasi PowerPoint yang telah kita pilih di awal tadi. Ini bisa digunakan ketika hanya ingin memberikan satu, tapi kita harus melihat data lain. Sama seperti tadi, bisa mengaktifkan atau menonaktifkan mic ataupun kamera juga di tengah. Sedangkan tombol telepon yang ada di tengah itu digunakan untuk tombol keluar dari rapat ini. Dan
Kalau diklik kita sudah keluar dari rapat atau meeting roomnya yang tadi. Bisa gabung lagi dengan klik rejoin ataupun kembali ke halaman awal dengan klik return to home screen. Nah, itu tadi beberapa fitur dasar yang dapat kita gunakan ketika menggunakan aplikasi Google Meeting. Selanjutnya kita berlanjut ke aplikasi berikutnya, yaitu Zoom. Zoom sendiri memiliki spesifikasi sebagai berikut. Durasi meeting per rapatnya adalah 40 menit apabila terdapat lebih dari 3 orang peserta, dan kapasitas maksimalnya adalah 100 orang untuk akun Zoom yang gratis. Sedangkan sama seperti Google Meet tadi, kita bisa membuat meeting secara tak terbatas. Zoom menjadi salah satu pilihan yang saat ini sedang banyak digandrungi oleh orang. Seperti kita dapat lihat bersama pada bulan Desember 2019, jumlah penggunanya masih berada di kisaran 10 juta orang, sedangkan pada bulan April 2020 ini sudah naik hingga 300 juta orang. Ini menunjukkan bahwa Zoom adalah aplikasi yang populer belakangan ini, terutama pada masa pandemi di mana orang-orang harus menggunakan internet untuk melakukan berbagai kegiatan. Dari Zoom sendiri ada beberapa keunggulannya, yaitu yang pertama, sama seperti Google Meet tadi, semua peserta dapat melakukan share screen kepada peserta lainnya, dan yang salah satu yang membedakan adalah ketika di Zoom ini kita bisa mengganti latar belakang video kita sehingga dapat menyesuaikan dengan suasana rapatnya ataupun tujuan dan keperluan lain. Berikutnya ada fitur filter pada video, juga bisa berbagi file secara langsung. Terdapat fitur chat yang membedakannya dengan Google Meet. Ketika Google Meet hanya bisa chat ke semua orang sekaligus, tetapi di Zoom sendiri kita bisa ada pilihan untuk chat personal ke salah satu peserta yang ada di meeting tersebut. Berbeda dengan Google Meet tadi, kalau Zoom harus diakses atau hanya bisa diakses menggunakan aplikasinya. Untuk laptop atau komputer bisa langsung download di alamat berikut, atau ketikkan saja download Zoom di Google dan langsung install sebagaimana kita install software lainnya. Sedangkan untuk di ponsel atau tablet, kita juga harus mendownload aplikasinya di Google Play ataupun di App Store. Nah, berikutnya akan saya jelaskan tentang langkah penggunaan atau tutorial aplikasi Zoom sebagai host. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita membuka aplikasi yang sudah kita download dan install di laptop atau HP masing-masing, dan kita harus masuk ke akun Zoom. Kita bisa membuat akun Zoom dengan memanfaatkan akun Google yang kita sudah punyai maupun akun Facebook yang kita gunakan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan dengan akun Google. Langsung saja diklik dan pilih akun Google yang akan digunakan untuk membuat akun Zoom. Dan langsung masuk ke halaman Google. Kita hanya perlu memasukkan data berupa tanggal lahir sebagai syarat pembuatan akun Zoom. Kalau sudah, kita bisa langsung membuat akun Zoom dan bisa digunakan langsung untuk membuat rapat maupun untuk berpartisipasi dalam rapat ataupun meeting. Kalau sudah, tampilan awalnya akan seperti ini. Tampilan awal kita sudah masuk ke akun Zoom. Ada beberapa pilihan, yaitu ada New Meeting, Join, Schedule, maupun Share Screen. Tapi sebagai host, kita akan memanfaatkan fitur New Meeting. Kita diklik akan langsung Zoom akan langsung membuatkan room untuk kita yang bisa langsung digunakan untuk rapat. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengundang orang lain untuk bergabung. Caranya dengan mengklik
tanda panah kecil di kolom partisipan yang di bawah dan klik invite. Mengundang bisa dengan cara mengcopy undangan yang ada di ini dengan cara mengklik tombol yang ada di bawah itu, dan bisa langsung dipaste ke tempat calon pesertanya. Pada kesempatan ini mencolokkan di line, langsung aja dipaste. Di situ akan termuat link room ini dan meeting ID serta password untuk masuk ke dalam room kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu seperti Google Meet tadi. Ketika ada orang yang ingin masuk, akan muncul lampiran seperti ini. Kita bisa langsung menyetujui maupun kita melihat ruang tunggu ada berapa atau ada siapa yang ada di yang ingin masuk ke room kita. Kita bisa menyetujui maupun kita menolak. Kalau sudah, peserta akan bertambah seperti yang kita setujui. Berikutnya adalah ketika kita sebagai peserta ingin bergabung dengan suatu rapat. Sama seperti Google Meet tadi, ada dua cara untuk bergabung dalam suatu room. Cara yang pertama adalah dengan memanfaatkan link yang ada di undangan tadi. Caranya adalah kita langsung klik saja linknya, dan otomatis akan terbuka di browser terlebih dahulu. Di browser ini akan memberitahukan untuk kita diminta untuk membuka aplikasi Zoom. Langsung dibuka saja dan kita bisa langsung join ke room yang dimaksud setelah mendapatkan persetujuan dari host room yang dimaksud. Cara kedua adalah dengan menggunakan meeting ID. Seperti yang kita tahu di undangan tadi terdapat meeting ID. Meeting ID dimasukkan di join meeting yang ada di halaman awal dari aplikasi Zoom. Yang dimaksud meeting ID di sini adalah angka dari room meetingnya. Ini adalah nama tampilan yang akan ditampilkan sebagai akun kita yang ingin join ke room yang ada. Meeting passwordnya sama seperti yang ada di layar, karena itu adalah satu paket dengan meeting ID yang didapatkan dari invitation atau undangan yang telah dikirimkan oleh hostnya. Kita bisa bergabung setelah disetujui oleh host. Terdapat banyak fitur yang dapat dimanfaatkan dalam aplikasi Zoom, tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa fitur dasar yang teman-teman bisa manfaatkan ketika melakukan rapat di aplikasi Zoom. Dari pojok kiri bawah itu juga sebagai pengatur mic dan video. Ketika kita nyalakan, kita klik mic dari suara kita bisa dimatikan ataupun videonya juga bisa dimatikan, sama seperti di Google Meet tadi dengan lambang yang kurang lebih sama. Selain itu kita sudah sebutkan tadi ada fitur istimewanya Zoom. Kita bisa mengganti background kita dengan menggunakan choose virtual background di sini. Langsung aja diklik. Backgroundnya kita bisa diganti dengan gambar bawaan dari aplikasi Zoom maupun dengan gambar yang kita sediakan sendiri dengan cara mengklik tombol plus yang ada di pojok kanan atas. Langsung saja kita pilih gambar yang mana sesuai tempat kita menyimpan file gambarnya. Contohnya adalah gambar tugu. Nah, dari situ kita bisa lihat background atau latar belakangnya sudah berganti, dan inilah yang akan terlihat di layar peserta meeting yang lain. Ini bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan dan sesuai dengan tujuan masing-masing. Kemudian
partisipan, kita bisa lihat ada siapa saja yang ada di room ini. Dan chat tadi bisa untuk chat ke semua orang atau to everyone, ataupun kita bisa juga chat ke orang tertentu dengan cara pilih orangnya di tujuan kita mengirim pesannya tadi itu. Ini adalah salah satu yang membedakan dengan Google Meet tadi. Untuk share screen sendiri kurang lebih sama dengan Google Meet, kita bisa milih entire screen maupun aplikasi tertentu. Pada kesempatan ini saya mencontohin untuk aplikasi tertentu saja. Untuk menghentikan share bisa langsung klik stop share di sini dan kembali ke layar awal. Juga ada fitur record, kita bisa merekam atau menyimpan keseluruhan rapat ini ke laptop ataupun ke HP kita. Akan otomatis tersimpan ketika rapat ini sudah selesai ataupun ketika kita sudah keluar dari rapat ini. Reaction sendiri hanya akan menunjukkan reaksi terhadap presenter ataupun orang lain yang berada dalam room. Dan ini sama seperti Google Meet, kita bisa keluar dengan pencet N untuk leave meeting. Sedangkan ketika kita sebagai host ada beberapa pilihan, yaitu adalah leave meeting maupun end meeting for all. Itu adalah kita menyelesaikan rapatnya saat itu juga. Kalau sudah keluar, file rekaman rapat tadi langsung tersimpan ke gadget kita seperti ini. Nah, tadi adalah beberapa tutorial atau langkah penggunaan aplikasi Zoom dan Google Meeting. Sedangkan berikutnya akan saya bagi tips and tricks untuk melakukan virtual meeting secara umum. Yang pertama adalah siapkan koneksi internet yang stabil. Karena ini kita mendownload dan upload video secara bersamaan, sehingga kita membutuhkan internet yang stabil untuk dapat menjalankan rapat secara lancar. Kalau tidak, bisa saja terjadi gangguan seperti suaranya yang tidak ada maupun gambarnya yang pecah-pecah. Selanjutnya, perhatikan penampilan Anda. Meskipun kita berada di rumah masing-masing, tetapi kita berinteraksi dengan orang lain, sehingga sepatutnya kita menyesuaikan pakaian sesuai dengan meeting atau sesuai dengan pertemuan yang kita lakukan. Kalau hanya bertemu dengan orang, kalau hanya misalkan kalau hanya menyapa teman lama, kita bisa menggunakan kaos casual seperti biasa. Tapi ketika kita sedang melakukan rapat khusus dengan atasan maupun sedang bertemu dengan dosen, kita harus menyesuaikan sebagaimana mestinya. Berikutnya adalah perhatikan latar belakang Anda. Kita tidak ingin menampilkan ruangan kita yang kotor maupun berantakan, sehingga lebih baik kita siapkan dulu latar belakang yang baik, atau bisa juga memanfaatkan fitur mengganti latar belakang yang ada di aplikasi Zoom. Yang berikutnya adalah matikan mic saat sedang tidak berbicara, karena sering terjadi suara-suara mengganggu seperti suara motor lewat maupun suara lainnya, sehingga bisa mengganggu rapat itu secara keseluruhan. Sehingga ketika kita tidak sedang berbicara, alangkah lebih baiknya mic dimatikan agar orang yang sedang berbicara dapat menyampaikan maksud dan tujuannya secara lebih baik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan untuk pertanyaan maupun diskusi dapat langsung disampaikan melalui kolom komentar maupun
dengan chat di grup. Sekali lagi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.